seri tentang We Your People. Bagaimana Tuhan menempatkan kita sebagai orang percaya untuk hidup di dalam satu komunitas, di dalam jemaat. Di mana komunitas ini sesuatu yang berbeda, yang Tuhan berikan bagi kita, berbeda dari komunitas yang lain yang kita bisa miliki, karena ada beberapa hal yang membuat ini unik, dan ini yang kita belajar sama-sama. Dan pada minggu ini kita akan belajar dari firman Tuhan, dari kitab Roma, dari ayat Roma 1 ayat 7 sampai 15. Boleh dikasih judulnya Mutually Encourage and Gracefully Transform. Artinya kita sama-sama dibangun, diberikan semangat satu sama lain, dan juga bagaimana kita secara anugerah Tuhan kita diubahkan. Oke. Kalau saudara boleh saya tanya, berapa dari kita ingin diberikan semangat dari satu sama lain? Mau ya? Dari keluarga di rumah, dari pasangan kita, dari teman kerja. Berapa dari kita ingin kita berubah, kita bertumbuh, kita menjadi lebih baik? Kita semua pengen. Amen. Dan ini yang kita belajar sama-sama, dan saya percaya firman Tuhan ini akan membangun setiap dari kita. Waktu saya baca ini Roma 1 ayat 7 sampai 15, ini pembukaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus belum pernah ke Roma. Dia belum kenal jemaatnya secara general besar. Mungkin kalau kita sekarang kan kenal seseorang, kita lihat dari Instagram, kita lihat dari sosial media, dari kita tahu orangnya, terus sukanya apa, aktivitasnya apa aja kita udah tahu, gitu ya. Tapi waktu itu nggak seperti itu ya. Jadi bagaimana Rasul Paulus mengirimkan surat, dan surat itu juga bersifat sangat personal, dan itu yang akan kita pelajari sama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, kemudian kita akan berdoa. Oke. Roma 1 ayat 7 sampai 15. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepadamu yang diam di Roma. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk setiap firman yang kami dengar. Kami berdoa biar Engkau berbicara dalam hati kami, untuk kami bisa bertumbuh sebagai komunitas yang memberikan encourage, memberikan semangat satu sama lain, sehingga kami juga bertumbuh semakin serupa dengan gambaran Yesus Kristus anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dari pembukaan kitab Roma, apa yang Rasul Paulus tuliskan, kita akan belajar 3 hal.
belajar tentang kedalaman dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita akan belajar apa maksudnya memproklamirkan berita Injil, apa makna berita Injil bagi kita. Dan kemudian bagaimana kedua hal ini juga mengingatkan kita untuk kita bisa saling memberikan semangat satu sama lain sebagai komunitas yang Allah percayakan di mana kita berada. Rasul Paulus nulis kepada jemaat di Roma, ada yang menarik. Saya baca apa yang kita bisa belajar dari pembukaan surat, ya. Yang menarik waktu saya baca lebih lanjut, Rasul Paulus selalu di ke-13 surat yang dia tulis, ya, baik kepada jemaat maupun kepada pribadi, kayak seperti jemaat di Roma, di Efesus, di Galatia, atau surat pribadi seperti kepada Timotius, kepada Titus misalnya. Ada hal-hal yang personal, tetapi dari ke-13 suratnya itu ada hal yang unik, di mana semuanya selalu dibuka dengan kata kasih karunia dan damai sejahtera Allah bagi kamu. Kasih karunia, the grace of God and the peace, dan ada bagi lagi dan mercy, ada kemurahan Tuhan. Waktu saya baca, why is it so important, gitu ya. Dengan melihat konteks bagaimana surat ditulis waktu itu, Rasul Paulus dan sebenarnya Yohanes juga melakukan yang sama. Mereka seperti seolah-olah membuat cara baru untuk memberikan ucapan atau memberikan pembukaan surat. Biasanya salam, apa kabar, gitu ya. Mungkin kita orang Kristen sekarang hari ini shalom, gitu ya. Kita udah ketemu, halo apa kabar. Kalau ada nyamperin saudara yang ngomong shalom, berarti orang Kristen, gitu ya. Betul kan? Jadi, tapi apa yang Rasul Paulus katakan di sini adalah the grace of God is very central, sangat penting buat kita. Makanya bahkan di dalam pembukaan suratnya, dia seperti ini cara baru untuk memberikan ucapan di dalam tulis. Dia bisa menggunakan yang standar biasanya, tapi mereka now is like put a new ways of greetings is by saying, hey, there is the grace of God. Ada anugerah Tuhan di dalam kehidupan kamu. Dan ini yang mengingatkan kepada kita bahwa anugerah itu sentral bagi para rasul waktu itu, which is dia ingatkan di dalam penulisan surat-suratnya, gitu ya. Kata kasih karunia mungkin buat kita hari ini bisa bermakna berbeda-beda. Kasih karunia di dalam apa yang Alkitab katakan berbicara tentang sebenarnya Tuhan itu lihat kita berdosa, gak sanggup, gak bisa, berantakan, hancur. Dia memilih untuk menunjukkan kasihnya kepada kita, menunjukkan kemurahannya kepada kita. Itulah kasih karunia. Di dalam banyak hal, kita di konteks modern, ada karunia, ada anugerah Tuhan. Saudara pernah seperti itu ya? Dan ada bagian-bagian, seolah-olah anugerah itu ya seperti kayak power yang memampukan kita. Sebuah karunia itu membuat kita bisa melakukan sesuatu, gitu ya. Di satu sisi punya makna seperti itu, tetapi di Alkitab ketika berbicara kasih karunia itu tidak terlepas dari pribadinya Tuhan. Karena kita bisa lihat, saya bisa nih dimampukan, gitu ya. Tapi terlepas dari pribadinya Tuhan. Enggak, jadi kasih karunia yang Alkitab katakan itu menunjukkan kepada kita bahwa Dia memilih untuk mengasihi kita. Kita nggak ada syarat apa-apa, artinya kita tidak ada hal di dalam diri kita yang membuat Dia harus melakukan itu. Kalau misalnya saya bekerja, pada akhir bulan saya akan menerima gaji. Itu bukan kasih karunia, itu sebuah ya hak, gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kita bekerja atau kita beberapa dari kita di sini mungkin menjadi penyedia jasa, gitu ya, atau kita menjual produk, gitu. Waktu kita mendeliver jasa kita mendeliver produk kita, lalu orang yang memberikan ini saya kasih ke kamu sebagai bentuk kasih karunia ya, pemberian.
Jawabannya enggak. Aku udah deliver service buat kamu, aku udah deliver produk buat kamu. Itu bukan kasih karunia, karena ada exchange-nya, betul ya? Tapi waktu di Alkitab berkata tentang kasih karunia, ini berbicara completely, dia memulai, dia pilih kita, dia kasih kita, dan dia berikan itu. That's the grace yang Rasul Paulus ingatkan kepada kita. Dan itu yang kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Di Efesus dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Di satu sisi karunia ini bicara kamu gak punya hak, kamu gak ada bagus-bagusnya berhak itu. Dia pilih untuk kasih ke kamu, dia pilih untuk kasih ke kita. Di Efesus 2 mengatakannya kasih karunia. Ayat berikutnya, pemberian Allah, it's gift of God. Kemudian dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang Ia persiapkan sebelumnya. Dikatakan buatan Allah, jadi the grace of God, kasih karunia Tuhan itu, pertama kita nggak layak terima, Dia kasih gitu aja, bukan inisiatifnya kita, tidak ada bagiannya kita. Tetapi di sisi yang lain, kasih karunia ini berbicara juga membentuk kita. Beberapa teologian menggunakan istilah the grace of God itu election love. Maksudnya dia pilih untuk mencintai kita, tapi juga kasih karunia itu covenant love. Covenant love artinya gini, dia berkomitmen untuk mengasihi kamu. Sekali dia udah pilih, terus ternyata pilihannya itu kayaknya nyebelin gitu ya. Kalau saya sempat ada diskusi dengan orang, kenapa tuh orang pilih orang Israel udah kayak gitu, udah hidup berantakan, udah naik turun, tapi that's the covenant love. Dia nggak nyerah, dia terus mau membawa kita ke dalam hubungan bersama dengan dia, dan dia terus membentuk kita. Jadi kasih karunia di satu sisi dia pilih kita apa adanya, tetapi kasih karunia itu juga mengubah kita. Jadi kita nggak bisa bilang gini, oh saya karena kasih karunia Tuhan, saya sebagaimana saya apa adanya, ya udah pokoknya kamu jangan utak-atik hidup saya, gue mau hidup seperti yang gue mau gitu ya. Tidak, kasih karunia itu juga artinya akan membawa kita kepada perubahan hidup. Suka nggak suka, Tuhan akan membentuk kita. That's the covenant love. Jadi kasih karunia-Nya itu bukan sekedar menerima kita apa adanya, tapi kasih karunia-Nya juga membawa kita semakin serupa dengan Dia. Kita semakin dibentuk di dalam panggilan yang Dia ingin kita hidupi. Jadi waktu Rasul Paulus berbicara tentang kasih karunia di dalam pembukaan suratnya, kita akan belajar nanti di terakhir. Tetapi dia juga mengatakan, hey, aku pengen ketemu kamu loh. Supaya kita saling menguatkan. Sebelum dia bicara tentang menguatkan, dia ketemu, dia bilang, hey, I'm gonna tell you this is the gospel. Inilah berita Injil. Jadi saya ingin memberikan background kepada kita untuk kita melihat pertama ada dikasih karunia Tuhan buat kita, dan dia memberikan kita kabar baik, the proclaiming the gospel. Rasul Paulus bilang di ayat 14, dia bilang, aku berhutang budi kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani, terpelajar, tidak belajar. Artinya dengan katain ke aku, ke semua orang, apapun itu latar belakangnya, suku, agama, ras, latar belakang pendidikan, finansial, whatever it is, aku berhutang untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Yang menarik di sini, Paulus mengatakan, aku mau memberitakan Injil kepada kamu juga. Artinya seringkali kita orang Kristen pikir gini, oh aku udah percaya Yesus, udah percaya berita Injil, udah selesai, gitu ya. Tapi sebenarnya berita Injil itu terus perlu kita beritakan kepada diri kita dan kepada orang lain. Sebelum kita go further, kadang agak susah. What is the gospel? Apa sih berita Injil? I just want to put it in a simple way. This is not very comprehensive kalau aku bilang, tapi in general, this give us a good framework to understand. Injil bukanlah sebuah terminologi yang di-invent oleh orang Kristen. Kata
the gospel, evangelion, gitu ya, berita Injil itu bukan orang Kristen yang buat. Orang Romawi, bangsa Romawi sudah menggunakan itu. Kalau kita bilang good news, itu kabar baik. Kata yang digunakan oleh bangsa Romawi sebelum kekristenan adalah istilah digunakan untuk memberitakan, hey, raja yang baru udah lahir. Itu kabar baik. Because you gonna have something great, gitu ya. Gospel waktu itu buat bangsa Romawi juga berarti, hey, kita udah menang perang. Jadi walaupun dia menang perang dari medan pertempuran, dia menang, akan kirim ke Roma, dikatakan, hey, good news, battle is won, gitu ya. Good news juga berarti, hey, kita udah berhasil, we are success, now it's time to party, gitu ya. Makanya bagian dari berita Injil adalah sukacita, gitu, oke? Okay? Nah, so the gospel not necessarily a religious term waktu itu, tetapi ada elemen yang mirip yang membuat kita mengerti tentang Injil. Yang pertama, the gospel, even the Roman gospel, kita bilang ya, janji, ya kabar baik yang Romawi waktu itu beritakan kepada orang-orang, hey, we have a promise. If I come to your city, I take over, you let us win, you let us conquer you, you will have peace. Kamu nggak harus perang, because I take over you. Kamu nggak harus mati saya bunuh semua. Now you are my people, gitu kan? And I'm gonna bring you prosperity. I'm gonna bring you, okay, I'm gonna bring you keberhasilan. Aku akan memberikan kamu, hey, what the Romans have, kamu akan punya ini semua, gitu kira-kira. Yang kedua, the Gospels of Romans juga bilang, hey, this good news ada harganya. Harganya kamu harus surrender. Harganya, ya kalau kamu mau, we take over you, you pay tax. Makanya orang Yahudi benci banget sama pemungut cukai. Makanya kalau kita baca di Lukas itu, kenapa Yesus makan sama orang berdosa dan pemungut cukai? Jadi kalau kategori orang gitu ya, ini orang yang baik banget di sini itu orang Farisi, yang di ekstrem sebelah sini orang berdosa, pemungut cukai di ujung sebelah sana tuh jauh banget. Kenapa? Karena udah orang Yahudi, dia ngambilin dari bangsanya sendiri, dia kaya, kita semua miskin. Kira-kira ini teksnya memberatkan kami banget. Tapi the Roman says, well, if the good news is you gonna have all of that, but you pay tax. Kamu bayar sesuatu. Okay? Yang ketiga, when it comes to the gospel, there is a pathway, ada jalan. This kabar baiknya ini, you have to follow something. For the Romans, now if I conquer you, you follow me. My educational system, uangnya aku, pakai ekonominya aku. Makanya waktu itu tanya, Yesus bayar pajak kan? Yesus tanya kan, ini koin siapa ya? Ada gambar siapa di sini? Well, semua sistem cara hidup kamu di follow me. Termasuk kamu nyembah Tuhannya bangsa Romawi, which is kaisar itu yang mereka sembah. Terus kemudian dari di orang Romawi itu waktu dia mengambil alih satu kota, that's what we call the triumphal entry. Jadi semua, mungkin hari ini masih beberapa gitu ya, semua tentaranya masuk dan semua warga kota itu akan menyambut, wah kayak welcome, yang mau menang mau kalah ya lu harus lakuin itu. Dan it's a common at the time ya, party and dan semua yang apa yang bangsa Romawi lakukan is up to them, gitu kan. That's the pathway. That's the essence of the Gospels in the sense of promise. Ada janji yang diberikan, ada payment, dan ada pathway, jalan atau cara hidup yang harus dijalani. Tetapi waktu Yesus datang, Yesus bilang, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. So the gospel, the message, hey, that's the Roman gospel. Tapi this is my gospel, itu Yesus bilang ya. Dan the gospel itu has to be proclaimed, harus dikatakan, harus diberitakan, harus dikumandangkan gitu. What's the difference? The gospel of Jesus Christ, apa yang Yesus katakan, hey, this is my gospel. I promise you, not victory over all the not just victory, tapi military over, menangnya lewat cara victory, lewat kekerasan kayak ini. Hey, I tell you, I'm gonna give you the victory. But the most important is you're going to have reconciliation with God. That's my promise. Kamu akan punya, aku kembalikan kamu ke dalam hubungan sama Tuhan. The promise yang Jesus bilang is salvation. And Jesus bilang, the thing is, I do the payment. Aku yang bayar buat kamu. In Roman Gospels, you do the payment so that the Roman Empire have the benefits. In the Gospel of Jesus Christ, I do the payment for you so that you can have the benefits. Having relationship with God, punya hubungan sama Tuhan, dipulihkan. Dan the Gospel of Jesus Christ bukan cuma reconcile with God, tapi juga kita bisa punya opportunity to be reconciled with one another. Makanya the community of Jesus Christ is different. Karena kita nggak become part of the community because we pay something. Kita become part of the community because Jesus paid something for us supaya kita bisa experience the reconciliations. Yang ketiga, when Jesus said, "This is my gospel," the pathway, okay, jalannya adalah kasih, mengampuni, memberikan anugerah, makanya khotbah Yesus di bukit bukan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Kalau Yesus di bukit, berbahagialah kamu yang lemah lembut, berbahagialah kalau kamu mengasihi, berbahagialah. Kalau di dalam banyak hal nggak berbahagia gitu ya, ditampar pipi kiri, suruh kasih pipi kanan, nggak enak, nggak bahagia. Tetapi caranya Yesus adalah, this is my pathway. The beauty adalah gini, waktu kita ngelewatin all the challenge, waktu kita even go through sufferings, kita semakin serupa dengan Yesus. Makanya waktu kita menyembah, kita jadi seperti Mu. Waktu kita harus belajar mengampuni saudara-saudara kita satu sama lain, kita jadi belajar serupa dengan Kristus. Amen. So the gospel yang Jesus berikan kepada kita, the promise dia udah fulfill, the payment dia udah bayar buat kita, the benefits bukan buat dia nggak harus mati buat kita, tapi dia pilih the benefits buat kita supaya kita punya hubungan sama Tuhan. And the pathway bukan how much I can do all the list of the law, tapi how much I can receive the grace of God. Kalau kita sadari, that's the gospel yang Rasul Paulus katakan, hey, I want to go and meet with you for this, the grace of God, and see the gospel happen in your life. Yang ketiga, waktu Rasul Paulus mengatakan pada kita, I want to meet you, I long to see you. Waktu saya baca ini, why is it? Rasul Paulus bilang, aku ingin melihat kamu. Bahasa Indonesianya, aku pengen ketemu kamu. Iya sih. Tapi kalau misalnya aku kangen ketemu kamu, beda ya. Kalau kita punya anggota keluarga yang jauh gitu, mungkin terpisah dengan negara atau time zone gitu ya. Kita sekarang masih bisa video call gitu kan. Kita bisa lihat kangen gitu ya. Ada waktu-waktu saya dengan saya, ya nyalain aja video gitu ya, duduk ngetik gitu. Dia juga ngetik kerja gitu. Well, just to spend the time gitu ya. Nah, saudara bayangin ini Rasul Paulus dengan orang-orang di Roma, tidak semuanya dia kenal secara pribadi, tidak semua dia tahu. Ada beberapa yang dia tahu secara pribadi, tapi dia bilang, aku tuh kangen, pengen banget ketemu sama lo, supaya kita bisa saling menguatkan. Ada satu yang menarik, bahwa suatu kita bertemu,
kita bisa saling menguatkan. Zamannya Rasul Paulus pakai surat. The best thing they can transfer kayak rasa sayang kangennya itu lewat surat. Gitu ya. Mereka belum bisa kirim voice note, belum bisa kirim video call, gitu ya. Paling surat. Wah, zamannya kita dari mulai email, seberapa dari saudara hidup dari zaman yang cuma email aja, okay. Atau cuma saya yang pakai MIRC chat gitu ya, oke. Okay. Yang kalau kita connect internetnya tong gitu ya, masih pakai modem masih itu that's the communication yang kita punya. Dan kita zaman pakai foto, kita bisa kirimnya. So ada sesuatu di mana I miss you gitu. Tetapi ada bagian di mana kalau kita ketemu satu sama lain, that's something beautiful yang membuat kita wow, we connect. Saya mau mendorong kita. That's when we have mutually encouraged. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara ya datang ibadah pertemuan, datang ya connect dengan live group. Kalau sudah belum ada live group, please come and then bisa datang ke saya atau ke beberapa dari kita atau saya mau ikut live group dong, saya mau ngobrol sharing. Saya kalau saya boleh bilang Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan supaya kita turut terhibur, bahasa Inggrisnya mutually encourage, kita sama-sama terhibur. Saya jujur saudara-saudara, ada waktu-waktu saya kalau kita janjian lunch time di mana dengan jemaat dengan khotbah gitu ya. Even waktu kita ngobrol, saudara pikir saya yang memberikan ya saya berdoa buat kita berdoa. Saya bahkan kadang aku juga mau berdoa gitu. Saya juga di doa cara kita ngobrol, kita sharing. Saya jujur sama saudara, itu juga memberikan encouragement buat saya. Jadi kalau saudara berpikir, saudara yang kalau saudara ketemu sama atau ketemu satu sama lain, saudara aja yang dikuatin, enggak saudara, kita sama-sama dikuatin. Rasul Paulus bilang, saya juga dikuatin loh kalau ketemu kamu. Oke? Saya mengucap syukur saya berada di dalam jemaat di mana kita bertemu, kita saling menguatkan, kita saling membangun. Saudara jangan berpikir, doa saya nih kayaknya singkat banget gitu ya, bahasanya kayaknya nggak bagus atau don't worry about that. Karena apa? Karena waktu kita saling membagikan. That's the grace of God. Kita bertumbuh di dalam kasih karunia. This is the part yang kalau buat saya, let's make it practical. Bagaimana Rasul Paulus membuat sebuah cara yang berbeda dengan kebanyakan orang waktu itu mengirimkan surat dengan salam apa kabar gitu ya. Dia bilang grace and peace to you. Mungkin this is the new way buat kita. When we encounter, kita ketemu satu sama lain. Let's see the grace of God di dalam kehidupan orang-orang yang kita temukan. Let's live the message of the gospel waktu kita ketemu satu sama lain. Ada satu orang yang baru balik dari yang kuliah di luar gitu, pulang terus ngobrol gitu ya. Terus dia tanya sama saya. Sebenarnya saya agak canggung di sini. Kenapa? Kalau ada pertemuan keluarga nih, saya bingung loh di sini. Saya kalau di sana saya jarang ditanya ini. Oh, kamu gemukan sekarang gitu ya? Atau kamu bajunya kurang ini atau gitu kan? Ini di sini aja atau saya doang yang merasa gitu ya? Saya nggak tahu saudara ya. Tapi dia bilang, kok saya jadi nggak nyaman gitu kalau ketemuan gitu ya? Saya nggak tahu, tetapi this might be our culture. Kadang kita lihat satu sama lain, kita mungkin cenderung mau mengkoreksi atau kita punya kecenderungan sebagai manusia untuk melihat yang salah atau yang bagaimana. Tetapi waktu Rasul Paulus ini sama kita, hey, look at the grace of God. Mungkin ada something yang practical yang kita bisa lakukan waktu kita ketemu satu sama lain. Let's believe and see the grace of God for one another. Mungkin buat kita yang di rumah, di keluarga, saya kadang ada we have to learn to ask different question gitu ya. Gimana tadi sekolah saya susah atau enggak gitu. Sometimes we just ask how's your heart, how's your what you are grateful for, apa yang kamu bersyukur hari ini. There's so many grace of God yang kadang kita mungkin miss
di dalam kehidupan kita. Dia menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Karena kita cepat untuk koreksi gitu ya. Tapi Rasul Paulus ingatkan, hey, there is so many grace of God. And because of the gospel, kita bisa menghidupi kehidupan tadi. Kita semakin diubahkan sama Tuhan. Jadi, there's three things. Suatu kita mengerti kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diubahkan karena kasih karunia. Bukan karena kita punya keyakinan atau kita punya konviksi yang kuat sampai kita bisa berubah. Tapi kita berubah karena kasih karunia. Dan kita dipanggil untuk memberitakan Injil, di mana kita terus diingatin bahwa kita ada hari ini bukan karena kebaikan kita, semua karena kemurahan Tuhan. Janjinya Dia yang kasih, bayar Dia yang bayar semuanya, dan Tuhan sendiri yang membawa kita untuk berjalan di dalam panggilannya. Jadi waktu kita ketemu satu sama lain, kita diubahkan, kita dibentuk. It's by the grace of God. Kita akan menyembah Tuhan. Ada hal yang saya mau mengambil waktu ini, waktu kita menyembah Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan mengingatkan kita. Adakah bagian di dalam kehidupan kita yang mungkin kita ada waktu-waktu kita patah semangat, mungkin kita berpikir selalu negatif gitu ya. Biar Tuhan izinin kita, hey, my grace is sufficient for you. Atau mungkin ada waktu dalam kehidupan saudara, aku kayaknya berat nih. Just find someone, hey, can we meet? I need a few minutes. Can you pray for me? Can you stand? Udah beberapa waktu yang lalu saya duduk makan malam juga ngobrol. In the midst of a family conflict, terus ya antara kakak adik gitu ada konflik. Kayaknya adik saya nggak bakal berubah nih. Ada masih gitu. Udah saya udah bertahun-tahun gitu. Udah pasti udah gitu deh standarnya. Tapi ini ada kasih karunia Tuhan. Let's see the grace of God. Mari kita percaya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu di sini, you have a challenge di tengah keluarga, mungkin hubungan dengan orang tua, anak, saudara, atau mungkin teman kerja. Let's see the grace of God. Dan karena berita Injil telah datang di dalam kehidupan kita, kita yang diubahkan sama Tuhan terlebih dahulu. Suatu hari ini waktu kita menyembah Tuhan, saya mengajak kita untuk menyembah dan ingin melihat kebaikan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Let's proclaim the gospel. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah bayar, Engkau yang sudah memberikan jalan-Mu dalam kehidupan aku supaya aku bisa hidup. Now I can encourage, now I can go through the challenging time.